Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Sya'ban syahra syafa'ati wal ijabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Candimas beserta Ibu, yang saya hormati Babinsa Babinkamtibmas Desa Candimas, yang saya hormati Ketua BPD, Ketua Masjid Baitur Rahman dan seluruh jajaran pengurus, yang saya hormati para kiai, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para sesepuh, bibi sepuh. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak dapat disebutkan nama dan gelarnya satu persatu demi efisiensi waktu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, yang juga saya hormati, serta mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, berkah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, malam hari ini, kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan, sesuai dengan doa kita di awal bulan Rajab. Kita selalu memohon kepada Allah dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di bulan Rajab semoga Allah curahkan berkah kepada kita semua yang lalu. Di bulan Sya'ban ini pun semoga kita mendapat keberkahan dari Allah, dan pada akhirnya semoga Allah sampaikan usia kita dalam keadaan sehat walafiat ke dalam bulan Ramadan yang akan datang. Rahmat dan salamnya Allah semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, keluarga, para sahabat, beserta para pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, biar adil, biar agak balance. Sambutan ketua masjid tadi sebentar, sambutan kepala desa juga sebentar, biar adil, ceramah juga nggak usah lama-lama. Lama apa? Lama Bu? Lama apa bentar? Ibu senang yang pendek apa yang panjang? Hah? Bu? Panjang cuma masuk separuh nggak enak, enak pendek masuk semua. Ceramah, ceramah, mana orangnya. Enak pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Setuju? Nah, gimana yang ceramah? Mau ngaror, mau ngidul, terserah yang ceramah. Kopi sambil dibandingin, yang nggak kopi minta teh aja. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, pada malam hari ini
kita sudah masuk malam tanggal 17 Sya'ban. Jadi kalau judulnya Nisfu Sya'ban udah lewat sebetulnya. Nisfu Sya'ban itu tepatnya malam Jumat kemarin. Alhamdulillah informasi di sini juga yasinannya. Alhamdulillah. Ini kita masuk malam tanggal 17 Sya'ban. Sya'ban sering diibaratkan dengan kata lain bulan Ruah. Ya Bu ya. Ada yang mau bilang bulan Ruah ada? Mana orangnya? Sya'ban itu sering dibilang bulan Ruah. Tapi maaf, kalau Bapak Ibu mengatakan Sya'ban itu dengan kata lain yaitu bulan Ruah, Bapak Ibu harus tahu asal usul. Karena di kalender kalau kita mau cari dari mulai ujung timur sampai ujung barat, sampai ke Mekah ke sana nggak ada di kalender bulan Ruah itu nggak ada. Yang ada bulan Sya'ban. Kenapa di beberapa tempat, maaf, kita tidak berbicara suku. Di beberapa tempat khususnya orang-orang Jawa itu sering mengatakan bulan Ruah. Karena biasanya di bulan Sya'ban ini orang-orang kumpul di langgar, di musola, di masjid. Untuk apa? Ngirim arwah secara massal. Dikumpulin satu desa, dikumpulin satu dusun, disetor. Ada yang 10, ada yang 12, ada yang 20. Namanya yang disetor sama panitia. Nanti dikirim, disebut satu-satu. Sampai 4 lembar kalender penuh. Makanya saya kalau kirim arwah massal bulan Sya'ban disuruh mimpin hadarat, saya nolak. Saya ngampun. Kenapa? Harus disebut semua. Itu bagiannya bagian Ustaz Jil. Sebut semua. Nyol gitu. Nah, orang-orang dulu sulit untuk menyebut bahwa bulan Sya'ban ini bulan arwah. Maka disingkat oleh mereka bulan Ruah. Intinya di bulan Sya'ban pada dasarnya Allah lepaskan ruh orang yang beriman dalam genggaman kuasanya. Ini kalau kita mau tahu asal usul. Maka kalau tadi kata ketua masjid, banyak peristiwa di bulan Sya'ban ini. Apa di antaranya? Di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, Allah melepaskan ruh dari genggaman kuasanya. Di surah Al-Qadar ayat 4 itu Allah sudah berfirman, Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Sepi amat sih. Gue mau bagus-bagusin suaranya. Ya kalau udah info tadi masih bagus ini lah suaranya. Teman-teman aman. Ulang ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kalau ngaji, suaranya mau suaranya ditahan dulu, ngaji lepas. Apa firman Allah? Di dalam semua tafsir, dari mulai Jalalain, Shawi, tafsir At-Taisir, tafsir Ibnu Katsir, semua di situ menyebutkan turun para malaikat waruh, ai
Di situ disebutkan malaikat Jibril. Tapi kita buka dalam tafsir Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa ruh di situ ai arwah amwatil mukminin, ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang-orang yang beriman. Kenapa disebut bulan arwah? Bukan tanpa alasan. Allah lepaskan ruh itu dalam genggaman kuasanya. Mereka datang mengunjungi rumah anak keluarga yang ditinggalkan di dunia. Wa yaqifuna ala abwabil buyutihim. Mereka turun berdiri di depan pintu rumah keluarga yang ditinggalkan. Tidak usah takut karena mereka tidak kelihatan. Tidak usah khawatir karena mereka juga tidak bakal menampakkan diri. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pinta, sehingga Allah turunkan di bulan Sya'ban ruh itu. Kapan tepatnya? Malam Jumat kemarin di malam nisfu Sya'ban. Mereka bilang begini, wa yaquluna tarhamu fi hadhil lailatil mubarakah. Sayangi dong kami, kasihi kami di malam yang berkah ini dengan apa? Bisodakotin. Ini berapa? Ada udah super. Ini berapa? 1. Mereka menginginkan kita menyayangi mereka dengan apa? Bisodakotin, dengan bersedekah. Kalau nggak bisa banyak, kau di rumah atau dengan sepotong makanan, seteguk minuman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Kata mereka, fa inna muhtajuna biha. Kami sangat perlu dengan semua. Terus jika kita tidak mampu bersedekah, yang kedua, mereka bilang, fa in bakhiltum biha. Ketika kami tidak mampu bersedekah, fadkuruna bi fatihatil kitab, maka tolong ingat kami walaupun hanya dengan membacakan suratul Fatihah. Dari situlah asal usulnya kenapa bulan Sya'ban disebut dengan bulan arwah, disingkat menjadi Rurwah. Jelas? Jelas? Bisa menjelaskan orang? Bisa? Kalau nggak bisa, kebun 5. Kalau nggak bisa juga kebun 5, ke rumah makan bisa. Bawa KTP, bawa kakak, ya, daftar TKA. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bilang seperti itu, ruh-ruh yang sudah meninggal dunia, sayangi kami dengan bersedekah. Kenapa? Begini Bapak Ibu, orang yang sudah pernah berjumpa dengan Israel, berarti masih hidup atau udah mati? Udah mati. Kita udah pernah berjumpa dengan Israel belum? Belum. Kecuali anaknya ada yang namanya Israel. Jadi orang yang sudah merasakan gelap dan sempitnya kubur, orang yang sudah pernah berjumpa dengan Munkar Nakir, di BAP oleh Munkar Nakir, mereka ada harapan mengajukan sebuah keinginan kepada Allah. Allah abadikan dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkan sebagian rezeki yang telah aku berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kamu. Allah udah nyuruh. Nafkahkan sebagian rezeki yang sudah aku berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah satu di antara kamu. Nih, orang yang sudah meninggal dunia ngomong, fayaqula laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa dulu Engkau tidak tangguhkan sesaat saja kematianku? Berikan dong kesempatan kepadaku sekarang untuk kembali ke dunia walaupun sesaat. Terus Allah tanya, emang lu mau apa? Gitu
Minta dibalikin lagi hidup ke dunia walaupun sesaat. Kalau kata Asep Kirana, walaupun sedetik saja, izinkanlah aku untuk membelainya. Aku rela. Dulu tahun berapa tuh? 90-an ya, bocah-bocah sekarang nggak ngerti. Minta diberi kesempatan sebentar aja untuk hidup di dunia. Allah tanya, lu mau apa? Mereka jawab bukan ingin sholat. Harapan mereka bukan ingin berhaji, bukan ingin baca Quran, bukan ingin duduk di majelis taklim, bukan. Kenapa? Sholat untuk siapa? Sholat kita untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Puasa kita untuk siapa? Untuk diri sendiri. Baca Quran kita untuk siapa? Diri sendiri. Haji kita untuk siapa? Oh, apalagi itu. Gak boleh gelar dikasih nama orang. Gak habis pergi haji, begitu pulang udah dah gelarnya saya kasih aja sama ketua masjid. Gak ada. Untuk diri sendiri pulang ke haji mesti dipanggil Pak Haji walaupun tidak berharap. Coba maaf, kalau sudah pulang dari haji jangan ngarep amat sih dipanggil Pak Haji. Ini bener. Pulang dari haji sampai 3 kali hajinya diundang tetangga, lupa yang punya rumah itu lupa. Diundangannya nggak ditulis hak titik, lupa haknya nggak ditulis. Marah dibalikin sama dengan perundangan. Ini ayatnya siapa? Kang Ades. Bila nama Ades, saya sudah haji 3 kali. Di sini tidak ada hak titiknya. Oh, itu bukan haji bener itu haji lawang itu. Apa yang gimana? Pulang dari umroh membek kepingin dipanggil Pak Haji. Halo. Haji sama umroh itu beda. Kalau haji ada pelantikan haji, ada pengukuhan haji. Siapa yang mengukuhkan? Allah. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana? Di Padang Arafah. Kapan waktunya? Pada Zawal. Umroh walaupun di Padang Arafah, dia tidak wukuf di Padang Arafah. Tanggal dan hari serta waktunya juga bukan yang ditentukan. Maka jangan lebet-lebet amat dipanggil haji. Dipanggil haji itu berat, Bapak Ibu. Sangkanya kebanggaan enak kalau sudah dipanggil Pak Haji. Berat, mempertahankan ini berat. Kalau sudah jadi haji, awas mata, jangan mirip sama yang bening-bening. Kan begitu. Kalau sudah dipanggil haji, mau sholat maghrib itu harus duluan datang. Kalau sudah dipanggil Pak Haji, awas hati-hati. Kalau mau sholat subuh datangnya duluan. Kenapa? Kita membiasakan apa yang dilakukan di sana. Ya Pak Haji, mohon maaf. Ketika di Mekah, ketika di Madinah, mau sholat subuh berangkatnya jam berapa? Jam 2, jam 3 itu udah kesiangan. Kalau di sana berangkat mau sholat subuh jam 4, yakin yang nggak bakal bisa masuk ke dalam Masjidil Haram. Kenapa? Udah penuh. Coba terangkan di Masjid Baitur Rahman Mas. Berangkat sholat subuh jam 2 malam, yakin nggak bakal bisa masuk. Kenapa? Pintunya masih dibuka. Bukan udah penuh, pintunya masih dikunci. Haji untuk kita, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, mana buat orang lain? Maka orang yang sudah meninggal tadi mengajukan permohonan agar minta kepada Allah dihidupkan kembali sesaat saja di dunia. Allah tanya, mau lo apa? Fa'as-sadaqah wa akum minas sholihin. Aku hanya ingin bersedekah agar tergolong dalam kelompok orang-orang yang salih. Minta hidup ke dunia lagi, maunya apa? Bersedekah, bukan mau sholat puasa.
puasa haji, bukan mau sedekah. Yo sedekahnya yuk, Bapak Ibu, yuk sedekahnya yuk. Bawa duit enggak? Kalau pengajian dibawa duit, jangan mau gratisan. Ini udah dikasih snack sama kopi, bayar. Iya, bayar. Ngamal, buat akhirat, ngamal. Saya juga nanti bayar sama Pak Kades. Jangan dikira kami nggak bayar nanti kami juga. Ya, sedekah. Untuk apa kita sedekah kita malam hari ini? Untuk kemakmuran Masjid Baitur Rahman dan kemaslahatan umat. Nih tolong pengurus masjid, ya, tolong kepada para pengurus masjid, terutama ketua dan bendahara, rubah manajemen keuangan masjid itu. Jangan hanya untuk kemakmuran masjid, karena kalau hanya sekedar punya kemakmuran masjid, apa-apa yang ada di seputar masjid, buat transport COVID, kemudian buat kebersihan, itu kemakmuran masjid. Terus bagaimana orang-orang yang ada di sekitar masjid yang susah? Maaf, yang mau berobat nggak punya duit. Maaf, yang sakit perlu beli obat yang ditanggung BPJS nggak ada duit. Terus bagaimana nasibnya? Maka apa? Jangan hanya untuk kemakmuran masjid, plus kemaslahatan umat. Kalau sudah ada bunyi kemaslahatan umat, Bapak Ibu, Masjid Baitur Rahman bisa kasnya udah ada 345 juta misal. Amin gitu loh. Ya siapa tahu kalau hari ini nanti kita infak dapat 200 juta, amin. Ya. Ya dapatnya nanti 2 juta, sisanya kan Pak Kades. Yang mau Pak Kades, silakan dari uang infak itu Masjid Baitur Rahman Desa Canggimas beli mobil ambulan, boleh? Manfaatnya untuk siapa? Untuk warga sekitar. Atau mungkin kita belikan beras, kita belikan sembako. Yuk kita lakukan sosial, berbagi dengan orang-orang yang tidak beruntung dalam hidupnya, berangkat dari masjid ini, boleh. Atau mungkin pulang dari sholat Jumat ada sendal kulitnya yang hilang, apakah sendal kulit saya bilang, oh baru saya kodek kemarin 435.900, berapa harganya? Dia segitu, dapat minta ganti sesuai harga, boleh? Boleh, tidak masalah. Jangan numpuk-numpuk uang kas di masjid. Bangga pengurus uang kas Masjid Baitur Rahman 350 juta. Belinya enggak. Kalau cuma catatannya doang apa? Jangan bangga numpuk-numpuk uang kas. Buat uang kas masjid itu nol saldonya. Kalau dibuat saldonya nol, bukan dipakai orang pengurus masjid tapi, ya. Kalau saldonya selalu nol, orang akan berlomba-lomba berinfak. Yuk, malam hari ini kita bersedekah, kita berinfak. Saya mau kasih sebuah kisah dulu Bapak Ibu, biar nanti yang infaknya, yang sedekahnya bukan lagi 5.000. Minimal kalau hari ini, awas, minimal 10.000. Setuju? Minimal 10.000, setuju? Yang tak setuju keluar. Ya, ini yang infak kadang-kadang kalau ibu-ibu 2.000. Bu, 2.000 mah cuma bayar kencing di toilet sekali. Ya, pokoknya minimal 10.000, setuju? Kata ibu-ibu, kasihan udah mau sekarang. Dia masih dipaksa, bodoh amat. Kebaikan itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, nggak bakal jadi. Kisahnya begini Bapak Ibu. Ada seorang sahabat Nabi, sesuai dengan nama bulan ini, namanya Sya'ban. Memang Sya'ban itu tidak sepopuler Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain.
Tetapi sahabat, dia adalah sosok seorang sahabat yang masuk Islam di periode awal saat Nabi berjuang di kota Makkah. Dan dia banyak memberikan kontribusi terhadap perjuangan Islam. Beberapa kali peperangan yang dilakukan Rasulullah, sahabat selalu mengikuti peperangan itu. Dan sahabat ternyata walaupun sahabat yang tidak populer, mendapatkan tempat istimewa dalam hati dan kehidupan Rasul. Sampai satu waktu ketika Rasul akan melakukan sholat subuh berjamaah dengan para sahabat, Rasul menengok pojok sebelah kanan, kok kosong. Sahabat belum datang. Bilal memandangkan azan, Rasul dan semua para sahabat sholat sunnah qabliyah subuh. Rasul nengok kembali, kok masih kosong, sahabatnya kemana ya? Biasanya sahabat sebelum azan sudah duduk di barisan paling depan pojok sebelah kanan, sebelah sono. Dan biasanya siapa yang duduk di situ? Sampai Rasul ketika sahabat menyalakan iqamah, kata Rasul, bentar ya, nunggu sahabat. Kalau dia lagi di perjalanan, sampai ditunggu oleh Rasul. Lama nunggu sahabat tidak juga kunjung tiba, kata Rasul bilang udah komat. Sholat subuh pun dimulai. Selesai baca wirid dan doa, Rasul nengok dengan para sahabat dan bertanya, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang tahu rumahnya sahabat? Ada seorang sahabat ya Rasul, saya tahu rumahnya. Kalau Rasul mau ke sana, yuk saya yang antar. Rasul disertai dengan beberapa sahabat diantar menuju rumah sahabat. Perjalanan dari masjid Rasul ke rumah sahabat itu 1 jam. Sampai masuk waktu duha afdol, Rasul baru sampai di depan rumah sahabat. Ternyata di ujung kampung ada rumah ini, kalau sekarang paling jelek, paling butuh, paling kecil rumahnya. Kata sahabat tadi itu ya Rasul rumahnya. Rasul pun menghampiri, Rasul pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Salamnya Rasul dijawab dengan suara lirih seorang perempuan Arbaya. Dibukakan pintunya, Rasul bertanya, apakah betul ini rumah sahabat? Betul ya Rasulullah. Sahabatnya kemana? Kok subuh ini sahabat yang berjamaah bersama kami? Kata Rasul. Mendapatkan pertanyaan dari Rasul, itu wanita nangis, berlinang air matanya membasahi pipi. Kata Rasul, kenapa kau menangis? Ya Rasul, aku istrinya sahabat, suamiku tadi tepat jam 4 meninggal dunia ya Rasul. Udah gak usah ini lagi, ini mah kisah. Ini mah kisah, begini. Rehatkan, kata Rasul, ikhlaskan, sahabat adalah orang yang baik. Kata istrinya, ya Rasul, aku rela, aku ikhlas suamiku diambil sama yang punya. Tapi ada yang mengganjal dalam hatiku ya Rasul. Apa itu kata Rasul? Sesaat sebelum suamiku menghembuskan nafas yang terakhir, ada 2 kata yang keluar dari mulutnya, diulang-ulang sampai 3 kali. Apa itu kata Rasul? Aku menyesal, aku menyesal, aku menyesal. Itu yang masih jadi tanda tanya ya Rasul. Mohon kau menjelaskan ya Rasul biar aku tenang. Baik kata Rasul. Rasul gak langsung jawab Bapak Ibu. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu kalau ngomong bukan sekehendak nafsu tapi mutlak wahyu dari Allah. Jibril datang, Muhammad penjelasannya, sampaikan dari si sahabat Muhammad. Kata Rasul, Bu, sahabat itu orang yang rajin berjamaah bersama kami. Ternyata jauh rumah sahabat, 1 jam kami menempuh perjalanan dari masjid menuju tempat ini. Tapi sahabat tidak pernah apa. Sahabat selalu hadir berjamaah bersama kami padahal rumahnya jauh. Maka tatkala sahabat akan menembuskan nafas yang terakhir, Allah perlihatkan tempatnya yang indah untuk sahabat di dalam surga. Maka dia bilang, aku menyesal kenapa rumahku tidak lebih jauh dari masjid Rasulullah.
Bayangin, rumahnya udah jauh, jalan kaki sejam, minta lebih jauh lagi. Pertanyaan buat kita nih bapak-bapak, rumah kita sejauh apa? Rumah kita sejauh mana dari Masjid Baitur Rahman? Jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Terus kalau dekat sholat subuh berapa baris? Sholat subuh berapa baris? 2 baris. Ke samping apa ke belakang? Hah? Ke belakang. Ngomong-ngomong doang berarti. Sahabat rumahnya udah jauh, minta lebih jauh lagi. Lihat kita rumahnya udah dekat, samping kanan kiri masjid. Subhanallah, kalau yang males kita masuk masjid. Yo. Melalui peringatan bulan Syawal ini ruahan dan sok-sok Ramadan, yuk kita tingkatkan kembali semangat kita untuk memakmurkan masjid yang kita cintai. Masjid ini dibangun cukup luar biasa. Dulu kan saya pernah ngisi di sana ya. Ini sekarang udah tembus. Masjidnya udah di sini, luar biasa. Yuk makmurkan. Jangan kita mengandalkan orang luar untuk mengisi masjid ini. Kita inilah orang sini yang memakmurkannya. Makanya maaf, kita evaluasi sekarang dah. Kita evaluasi. Saya sering keluar masuk kampung, kadang-kadang pulang sholat di perjalanan di dalam masjid, bukan sholat di jalan. Saya tak pernah sholat di jalan. Sholat di perjalanan di dalam masjid. Ketemu terkadang sholat, ya Allah, 2 biji makmumnya, 3 sama imam. Udah tua-tua, yang satu bangun dari sini juga kaya. Yang satu mau ruku udah megangin pinggang. Terus saya tanya, Bang, kok masjid ini sepi sih Bang? Padahal penduduknya padat. Nggak tahu orangnya pada males ke masjid. Kenapa ya Bang? Nggak tahu juga. Saya udah tahu. Kenapa tempat itu sepi dari pengunjung, sepi dari jamaah? Persoalannya hanya satu. Yang tua-tuanya egois. Yang tua-tuanya egois. Gak mau melibatkan anak-anak muda, tidak mau meregenerasi. Ini di sini risma banyak. Latih mereka untuk jadi imam, ajarkan Fatihah yang benar. Latih mereka untuk khutbah. Ketika khutbah Jumat nanti, yuk latih. Ini ada Ustaz di sini banyak orang Ustaz latih Ustaz. Jangan yang tua mulu. Apalagi mau ketemu Ramadan, tarawih imam tarawih yang tua, la ilaha illallah, sepi nanti pengunjungnya. Orang sekarang kalau sholat tarawih yang lihat jadwal imam, siapa di rumah malam kedua? Ya asal dulu imamnya. Siapa di imam kedua? Nah Ustaz cepat dia penuh. Maka jangan yang tua terus. Ada subuh orang tua, imam subuh orang tua, imam sholat tarawih orang tua. Yuk anak-anak kita dong yang muda ajarin dulu tuh Fatihahnya yang benar, karena itu rukun sholat. Suaranya mau bagus, ada yang berkabar suara satu jadi muadzin ini ya. Bisa ada enggak dong? Bagus nggak? Jangan malu-malu jadi mas dulu tidak ada. Ya. Bagus senadanya biar orang tertarik. Dari azan dulu orang akan punya daya ketertarikan. Kenapa Masjidil Haram selalu penuh untuk berjamaah? Satu, memang di situ ada magnet dunia Ka'bah. Yang kedua, muadzin-muadzinnya selalu menyentuh kalbu. Tuh, apalagi kalau ketemu muadzin senior, gemuruh semuanya. Terus hati kita yang tadinya panas jadi adem. Bagaimana Baitur Rahman mau penuh subuh yang ada
tidak pernah alfa Sya'ban. Maka ketika akan meninggal dunia Allah perlihatkan tempatnya di surga yang indah. Maka dia berkata, aku menyesal kenapa rumahku tidak lebih jauh dari masjid Rasulullah. Jawab saya ajak sekali lagi yang dekat-dekat, yuk jalan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Pak, ibu jangan nyaut, bapak. Perasaan kalau itu nyamber terus, Pak, jalan sendiri ke masjidnya ya. Jalan sendiri, jangan nunggu diantar tetangga. Kalau jadi antar tetangga dibawa pakai keranda kendaraan yang nggak bisa di-stop sama polisi. Ya, siapa polisi yang dari nyetop? Melanggar lalu lintas. Kenapa lampu merah terobos? Di kalau orang gitu. Musiknya juga keren. Ya, mau diantar tetangga musik kayak gitu. Ya. Masjid jalan sendiri. Yuk sholatnya berjamaah di masjid. Berdirinya di belakang imam, jangan aktif di depan imam. Ya, jangan nunggu kita aktif diletakkan di depan imam. Mumpung kita masih sholat, berdiri berbaris dengan rapi, luruskan dan rapatkan barisan. Berdiri di belakang imam itu lebih bagus. Siapa? Ya, kita adakan perubahan di bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Sya'ban ini bulan training. Kita berlatih membiasakan amal baik, menyongsong Ramadan tiba. Kedua, kata Nabi, kata aku menyesal yang keluar dari mulut suamimu begini. Sya'ban itu satu waktu di ketika waktu subuh, dia berangkat menuju masjidmu untuk sholat berjamaah. Dalam cuaca keadaan sangat dingin, maka Sya'ban pakai baju dua lapis. Yang satu baju bagus, yang satu baju setengah bagus. Berarti bagusnya jelek enggak? Maksudnya apa? Biar kalau ada debu, baju yang bagus ini tidak kotor karena debu. Jalan di kegelapan malam, di sepertiga akhir malam. Di perjalanan ada seorang laki-laki menggigil kedinginan, dia akan menuju masjid Rasul. Tanpa diminta Sya'ban lepaskan bajunya yang luar, dipakaikan kepada laki-laki itu. Sampai laki-laki itu pun selamat dari kedinginan dan dipapah oleh Sya'ban menuju masjid Rasulullah. Baju jelek yang dikasih itu. Maka kata Rasul, ketika Sya'ban akan mengakhiri hidupnya, Allah perlihatkan tempatnya yang indah di dalam surga gara-gara Sya'ban ngasih baju yang jelek. Lalu Sya'ban berkata, aku menyesal. Kenapa baju yang jelek yang aku kasih? Coba yang bagus. Tuh. Makanya kalau kasih sama orang itu jangan yang jelek. Bu, sering ngasih makan sama tetangga, sering ngasih sayur tempe tahu sama tetangga. Kalau ngasih tempe ini jangan yang udah 3 hari. Udah 3 hari tempe digoreng pulang dikasih sama tetangga udah keras pakai lempar seperti mati. Yang bagus, yang masuk panas. Kalau ngasih sayur yang baru diangkat. Awas hati-hati, urusan tetangga itu berat. Tercium aroma masakan sayur asam yang ibu buat dengan tetangga. Betul, ibu tidak tahu tetangga itu kepingin atau tidak. Itu jadi dosa buat kita, Bu. Makanya Rasulullah sama para sahabat, kalian kalau buat sayur itu banyakin kuahnya. Besok-besok kalau ibu nyayur asam, beli sayur asamnya cukup 1.500, kuahnya 2 ember. Bagi sama tetangga. Kita nggak tahu loh. Bakar ikan asin, hati-hati. Bakar ikan asin nusuk hidung sampai masuk-masuk ke kamar rumah. Bagaimana dong solusinya? Gampang. Ibu sering kumpul di balik sekali ngomong, Bu, kalau ibu nanti mencium masakan yang saya masak di rumah, terus saya yang ngirim sama ibu minta ikhlasnya ya. Oh iya nggak apa-apa Bu. Juga sebaliknya saya begitu ya Bu ya. Iya udah aman. Walaupun nggak ngasih. Kenapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi
Yakub. Nabi Yakub ada Nabi Ayub. Nabi Yakub. Kenapa dibutakan matanya? Bukan semata-mata karena dia menangis, merasa bersalah. Apa penyebab itu terjadi? Nabi Yakub bikin kambing guling bersama anak-anaknya. Ternyata di balik dinding rumahnya yang tinggi ada seorang ibu yang mengurus 6 orang yatim. Terus si yatim bilang sama ibu itu, Bu, kok wangi gulai kambing ya Bu ya? Wangi kambing guling ya Bu ya? Kayaknya enak kalau kita makan kambing guling. Kata emaknya, nah itu mau orang kaya, nggak selevel sama kita, nggak mungkin mereka ngasih sama kita. Nabi Ayub nggak tahu bahwa mereka itu menginginkan Nabi Yakub, maka Allah tegur, bertobat kepada Allah sampai menangis darah dan dibutakan oleh Allah. Makanya kalau ngasih sama orang itu yang bagus, syukur-syukur masih plastikan, kita baru beli dari toko nenek. Nanti Ramadan mau lebaran ya, ajak kalau ada anak yatim, ajak nak, yuk ke pasar. Pak Kades, ajak anak yatim ke pasar. Ya, ya bukan Pak Kades saja, semuanya dengerin. Ajak anak yatim ke pasar lebaran. Yuk, kamu beli baju yang mana? Silakan mereka yang milih, yang mereka sukai, yang bagus yang kita berikan. Allah udah bilang kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak bakal mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga kamu bisa memberikan sesuatu yang kamu sukai. Yang bagus, paling tidak masih layak Pak. Cuma jujur. Saya juga belum bisa Pak Kades. Misalnya Pak Kades beli gamis masih baru, harganya 599.9. Tiba-tiba diminta sama saya, Pak Kades, gamisnya bagus bener, pas lah ukurannya untuk saya, ukurannya. Saya minta ke Pak Kades, kasih ya. Bener nih, salaman gitu. Contoh. Berat untuk ngasih. Ini enak banget. Saya itu belum pakai. Ini baru dibuka dari bungkusnya. Nanti aku tunggu. Kalau sudah 3-4 kali saya pakai, baru saya kasih. Berat kita mau ngasih. Oke, tidak masalah. Tapi paling tidak yang masih layak pakai. Tersadar. Baru yang jelek tempat indah kalau perlukan apalagi bagus. Yang ketiga, kata Nabi, sabar itu satu waktu pernah pulang dari sholat subuh, engkau siapkan sarapan roti bakar dan segelas air susu. Ketika rotinya akan dicelupkan ke dalam air susu, tiba-tiba ada seorang pengemis datang. Tuhan, saya ini pengemis sudah 3 hari belum makan. Jika Tuhan berkenan boleh tidak? Saya minta bagi separuh yang roti Tuhan yang punya roti ini. Dan saya minta separuh air susu yang Tuhan punya. Tanpa berat, itu roti dipotong 2 dengan potongan yang sama. Air susu pun dituangkan ke dalam gelas dengan ukuran yang sama. Dikasihkan dengan pengemis tadi. Ketika sabar akan mengakhiri kehidupannya, Allah kembali perlihatkan tempatnya yang indah dalam surga. Maka sahabat berkata, aku menyesal. Kenapa enggak semua roti dan air susu itu kukasihkan? Itu baru separuh Bapak Ibu. Sahabat yang sudah mengalami, sahabat yang sudah melihat. Ini kisah di zaman Rasul terjadi, bukan dongeng-dongeng cerita-cerita zaman menunjukkan. Seperti yang ada di radio zaman menunjukkan. Ini kisah nyata. Maka ketika akan bersedekah, satu, bersedekah dengan sesuatu yang paling terbaik menurut kita. Yang kedua, jangan pernah kita berhitung waduh. Kalau ini 50.000, bersedekahin 10.000, habis sisa 40.000. Jangan berhitung di situ. Justru yang 10.000 itulah yang mutlak akan jadi milik kita, dapat ada yang lain. Setuju? Paham? Ya, makanya yang gede kalau sedekah itu yang gede. Jangan buat itu.
Siap bersedekah. Siap bersedekah. Siap berinfak malam hari ini. Kok yang di luar pada mereka pulang udah bersedekah ya. Yo, kalau siap mana nih panitianya? Kalau siap mana panitianya? Kita bersedekah malam hari ini. Mumpung bulan Syaban, 10.000 Allah lipat gandakan, 100.000 dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah berkah kita kalau banyak sedekah. Amin. Jangan aminnya doang, yang kencang sedekahnya yang gede. Ayo mana panitianya ini? Ceramahnya udah mau selesai, udah pulang. Hah? Dari apa itu? Dari kotak. Pakai kardus aqua aja. Jangan, yang mau sorban jangan. Anda udah siap? Yuk semuanya kita berdiri untuk merejangkan otot. Berdiri juga manfaatnya biar mudah kita ngambil duit di kantong. Ya, semuanya berdiri. Kita bersolawat sembari kita niat berinfak untuk kemakmuran masjid Baitur Rahman dan kemaslahatan umat. Sekali lagi minimal 10. Nah, sudah setuju dari tadi. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yo, sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Sallu ala Nabi Muhammad. Silahkan duduk kembali. 10.000 apa 5.000 Bu? 10.000 apa 5.000? Hah? 20? Alhamdulillah. 50? Alhamdulillah. Rezekinya dilipat gandakan, diberkahkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Syaban, Nabi mengatakan bahwa ini adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk tathhirul qulub, membersihkan hati. Karena bulan ini merupakan bulan persiapan menyongsong tiba Ramadan. Bahkan dalam riwayat dijelaskan tidak ada dan tidak pernah Nabi puasa
sebanyak di bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Agar terbiasa. Karena ketika kita masuk dalam bulan Ramadan, ini pertempurannya sangat sengit. Maka kita persiapkan dari sekarang. Ibarat begini Bapak Ibu, kalau kita tidak biasa lari, kalau kita tidak biasa jogging, terus kita mau ikutan lomba lari 1,5 kilometer, 2 hari sebelum lomba lari kita coba-coba lari, insya Allah hari-harinya KO. Supaya tidak KO, maka jauh-jauh sebelumnya kita harus berlatih. 2 bulan sebelumnya, paling tidak 1 bulan sebelumnya kita berlatih lari, agar tidak tegang otot ini ketika dipakai untuk berlomba. Begitu juga Ramadan yang akan datang. Maka kami selalu mengisi setiap hari dan malam di bulan Sya'ban dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, karena banyak peristiwa tadi disampaikan di bulan Sya'ban yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Satu di antaranya itu Allah lepaskan di zaman Nuh dalam puasanya. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana buku rapor kita diangkat oleh Allah. Rapor tahunan nisfu Sya'ban kemarin ditutup yang lama, kita udah ganti buku rapor yang baru. Ini di rapor yang baru di kolom pertamanya yang paling atas mau kita isi nilai berapa nih? Makanya perbanyak melakukan kebaikan. Menjelang Ramadan tiba, Bapak Ibu, Imam Ibnu Ruslan itu pernah berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya menjelang Ramadan tiba ini harus ada yang kita persiapkan. Apa persiapan menjelang Ramadan? Satu, persiapan ilmu. Ini penting. Maka menjelang Ramadan kita harus lebih intensif lagi kita menimba ilmu, mengadakan kajian-kajian fikih Ramadannya, mengadakan kajian-kajian tentang hukum bagaimana yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, supaya ibadah kita yang wajib di bulan Ramadan itu tidak sia-sia. Kok harus dengan ilmunya Bapak Ibu? Maaf, orang ketika akan datang Ramadan itu terbagi 3 kelompok. Ketika akan tiba Ramadan terbagi 3 kelompok. Satu, ada yang bahagia, senang, gembira. Dia mengatakan, marhaban ya syahr Ramadan. Terus dia bergembira, ya Allah, Ramadan akan tiba, sampaikan usiaku. Kenapa? Karena di bulan itu betul-betul dia akan memanen kebaikan. Ramadan kan syahrul ummati, bulan di mana umat akan memanen hasil tanamannya, kata Nabi. Maka bahagia orang-orang ketika akan datang Ramadan. Siapa itu? Orang-orang yang beriman dan imannya sehat, tidak menyakitkan. Yang kedua, ada kelompok yang ketika akan datang Ramadan stres, kayak ikan nila kepanasan. Kenapa? Karena kebiasaan yang dia lakukan di siang hari, makan, minum, ngopi, ngerokok, udah gak bisa lagi. Tambah lagi di pertengahan Ramadan istrinya udah marah-marah mulu. Kamu jadi laki gak ngerti-ngerti. Lah emangnya kenapa? Udah terawih. Saya bukan datang terawih, ini pergi ya kalau tidak terawih. Kamu gak ngerti-ngerti, emangnya kenapa? Lo kawan-kawan saya jamaah pengajian Majelis Taklim semua udah pakai mukena baru, beli COD di Shopee, tambah mumet lagi. Maka ketika mau datang Ramadan stres, pengeluarannya tambah bengkak. Ya, jangan dibilang ketika Ramadan pengeluaran itu tambah kecil, tambah membengkak. Sangkanya nyoret, pakai motor, pasarkan di masyarakat banyak tuh nantinya yang jualan kue ya. Begitu nyoret,
nyium aroma bakwan, beli 5.000. Nyium lagi aroma pastel, beli 5.000. Lihat lagi otak-otak, beli 10.000. Lihat lagi es dawet, beli 10.000. Sampai penuh tentengan samping kanan kiri motor. Nyampe ke rumah terkadang kemakanan enggak, hawanya doang. Belum lagi nanti menjelang lebaran, berlomba-lomba bajunya. Ada yang belah dari sini sampai sini. Ibu ya, itu kelompok kedua. Ada kelompok ketiga, ketika datang Ramadan dia jadi gila, bukan lagi stres, gila permanen. Kenapa disebut gila? Maaf, jangan ke situ, jangan ke situ. Syarat puasa Ramadan, satu Islam, balik, berakal, sehat, ya. Islam, balik, berakal, sehat, mampu untuk puasa. Ada orang-orang yang punya Islam, begitu di sweeping KTP-nya, lihat KTP-nya, Islam agamanya, tapi di bulan Ramadan dia nggak puasa. Disebut bukan Islam, KTP-nya juga menerangkan Islam. Disebut anak kecil udah tua banget. Disebut sakit bebadoknya 3 pilih. Disebut nggak mau puasa, dia memang dia gagah. Oh, kalau 4 syarat ini ada, mungkin syarat yang satu yang tidak ada. Dia nggak punya akal alias gila. Maka orang yang di bulan Ramadan tidak dia puasa Ramadan itu namanya orang. Ada orang yang seperti itu, ada. Puasa kadang cukup 3 hari, hari pertama ketiga puasa dia serius. Udah ke sana nggak puasa lagi. Puasa ngopi, tumpang kaki, sedot. Mantap. Ya Allah, sambil ganda mobil di Parusu, mesen es dawet di sebelah mobil. Dan Allah, itu namanya orang. Dan hebatnya ketika Idul Fitri tiba, orang yang model kayak gini, ini nangisnya paling kenceng. Tunggu sholat Idul Fitri, soknya paling depan, nangis dia takbiran. Kata Pak Kades, lu kok nangis sejak amat dia Pak Kades kesel. Lepas kenapa nyesel? Kemarin puasa dapat 3 hari uang setan. Aku baru nyesel sekarang. Ya kata Bapak Kades kalau begitu ya. Iya. Di lapangan, orang ramai. Ya kenapa mesti ada masalahnya? Kenapa harus di lapangan? Kekompakan, kebersamaan, kenapa tidak kita lakukan? Ya, demi kekompakan, demi kebersamaan, kenapa tidak kita lakukan? Kalau ulil amri sudah mengarahkan kepada yang baik, memerintahkan kepada yang baik, maka harus dikatakan. Masjid tidak ada musola, ada belakang, ada. Kenapa di lapangan? Demi kekompakan dan kalau sudah terlihat kompak, terlihat bersama-sama, orang nggak bakal berani masuk cantik, masuk ke pengganggu. Kenapa? Warganya kompak. Begitu dong. Kita kan sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah masing-masing apa bareng-bareng. Imam ruku ada nggak makmum yang duluan sujud? Imam sujud ada nggak makmum yang udah tahiyat akhir? Imam masih ruku ada nggak makmum yang udah baca wirid dan doa? Nggak ada, semua kompak. Tuh melambangkan kebersamaan anggota Allah. Yuk kembali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan itu perlu ilmu, persiapkan ilmunya. Kenapa? Karena nanti banyak orang yang puasanya itu kan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Nabi, banyak orang yang nanti melakukan ibadah puasa, tapi yang didapat dari puasanya hanya lapar dan haus. Pahala nilai puasanya tidak ada. Kenapa? Karena ibadah puasanya nggak pakai aturan, nggak pakai ilmu. Orang beriman wajib puasanya. Haji, siapa yang nyuruh?
Allah, ya ayyuhalladzina hei orang-orang yang beriman. Kolektif hanya orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka kalau merasa beriman, puasa. Masuk dalam syarat wajib puasa Islam. Untuk melakukan ibadah puasa itu dari awas kayak Nabi serta dengan ilmunya. Lalu apakah semua orang yang beriman diwajibkan puasa? Iya. Tanpa kecuali, ada yang dikecualikan. Ya was, ilmunya nanti kaji dengan para ustaz yang ada di sini. Kalau saya kan ibarat tukang obat yang datang. Bapak itu sakit gigi, saya bawa obat. Begitu diminum sembuh, besok kumat lagi, malah tambah parah kumatnya. Gak mungkin usul saya pasti beli obat di warung terdekat kaji nanti di Ramadan. Bapak Ibu, semua diwajibkan puasa, tapi ada yang dikecualikan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sampai di situ aja. Siapa di antara orang-orang yang dikecualikan dapat rukhsah, dapat dispensasi, hukum puasanya wajib, tapi dia boleh untuk tidak puasa? Satu, orang yang sakit Ramadan. Tapi buat catatan, orang yang sakit itu ada dua macam. Satu, ada sakit permanen, tidak ada harapan sembuh. 3 hari sakit mati. Alhamdulillah, ini mati di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tapi ingat, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, karena dia sudah masuk dalam bagian Ramadan. Orang yang sakit permanen terus mati, dia hukum puasanya wajib tapi boleh untuk tidak puasa. Dan kata Imam Syafi'i, man mata wa alaihi shaum fala qada wala fidyah. Siapa orang yang mati meninggalkan utang puasa, tidak wajib diqada, tidak wajib dibayarkan fidyah, hukum asalnya. Lalu boleh enggak kalau ada keluarganya yang mau mengqada puasa atas mayit? Boleh. Boleh enggak kalau ada keluarga yang mau membayarkan fidyah atas mayit? Boleh. Hukum asalnya tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Yang kedua, ada orang sakit itu namun punya harapan sembuh. Orang sakit yang kedua ini hukum puasanya wajib, tapi dia dapat dispensasi boleh untuk tidak puasa. Tapi nanti ketika sembuh, fa'iddatun min ayyamin ukhra, bayar puasanya, qada puasanya. Jangan lima kadang-kadang nyari alasan. Puasa dapat 2 hari, besok tak puasa lagi. Sampai lebaran dan puasa lagi. Idul Fitri datang ke Ustaz seperti itu, salam ada apa? Ini mau bayar fidyah beras 30 kilo. Fidyah siapa? Saya kemarin tidak puasa. Kenapa? Emang promis. Tak doain orang kayak gitu, maknya kasih sembuh. Puasa kata Nabi sumur kasihku. Kalau kamu punya penyakit puasa, pasti kamu sehat jaminannya. Jangan dari alasan. Kalau mami semua kita laki-laki ini mah, saya juga punya mah kronis, mahnya mah malam. Mah malam kalau saya. Nggak ada cerita orang mati karena puasa, nggak ada. Tapi banyak orang yang mati di bulan Ramadan, itu kemuliaan dari Allah. Apalagi sambil puasa, baca Quran, itu luar biasa. Wajib difoto, ya, kalau sehat. Terus siapa lagi? Ala safari, orang yang
yang bepergian dengan jarak minimal 81 km. Cari Dimas, Bandar Lampung, naik mobil itu sudah bisa jamak dan kosong. Naik kereta dari stasiun Kota Bumi sampai stasiun Tanjung Karang 85 km udah boleh jamak kosong, maka boleh tidak puasa. Bukan persoalan kuat tidak kuat, bukan persoalan waktu tempuh yang sekarang lebih singkat, tetapi persoalan jarak tempuh yang sudah baku, sudah ditetapkan. Boleh tidak puasa walaupun tidak kuat, tapi ingat kodok Nabi bayar puasa. Jelas? Ketiga, wa 'alal ladzina yuqimunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada orang yang sudah lanjut usia. Udah lanjut usia. Wajib atas mereka puasa? Tidak. Udah pikun. Lanjut usia ini kira-kira umur berapa sih ya? Yang disebut kategori manula ini umur berapa sih? Masih simpang siur masalahnya. Kalau dalam hitungan estimasi usia calon jamaah haji itu 60 tahun sudah masuk lansia. Tapi ternyata orang-orang dulu gendut Agung Raja sana umur 69 tahun masih gagah dia. Turun naik gunung bawa kopi sekarang. Kopinya 1 biji, pengaruh. Masih gagah dia. Maka jumlah umur itu nggak bisa jadi patokan. Lansia di sini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dicoba puasa 1 hari, sakitnya 7 hari. Sembuh coba lagi, sakitnya 15 hari. Udah berarti dia kategori orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Dia nggak wajib puasa, ada wajib bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Itu bulan aja 1 hari 1 kilo makanan pokok. Jelas? Mau seperti itu? Nggak puasa bayar fidyahnya mau? Jadi orang yang lansia, jadi orang yang sudah tua, jadi orang yang agak-agak hilang, boro-boro sama anak, sama cucu, sama istri aja lupa, terus ya mau seperti itu? Jangan. Ada yang keempat, hukum puasanya wajib, tapi dia boleh untuk tidak puasa mendapatkan dispensasi rukhsah. Siapa? Wanita yang mengandung dan wanita yang menyusui. Ini boleh tidak puasa. Tapi kalau wanita-wanita itu tidak puasa, kemudian selesai 1 Ramadan, masuk Idul Fitri, kewajibannya mengqadha. Pas. Ibu yang tidak puasa karena mengandung, ibu yang tidak puasa karena menyusui, wajib mengqadha puasa itu. Tidak ada data cerita hukum yang mengatakan cukup bayar fidyah, tidak ada. Bawa kitabnya ke sini. Kalau ada yang mengatakan seperti itu. Saya belajar fikih lama, bahkan kami satu tim itu ketika akan, kalau bahasa sekarang wisuda, disuruh nyusun 101 masalah lengkap dengan referensinya, khusus hukum fikih. Diambil dari berbagai macam kitab sebagai referensinya. Enggak ada data yang menyebutkan wanita hamil menyusui ketika tidak puasa boleh bayar fidyah. Enggak. Semuanya wajib qadha. Yuk, mau pakai mazhab siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Buka Fiqhul Islam Adilati. Buka Al-Mizanul Kubra, perbandingan 4 mazhab. Semua 4 mazhab ini sepakat wanita hamil, wanita menyusui ketika tidak puasa khawatir lemah kondisi badannya wajib qadha puasa. Jelas? Jangan dipermudah hukum agama. Maka kalau ada kalau ada ustaz-ustaz Google yang mengatakan ibu-ibu yang tidak puasa karena mengandung menyusui, Islam tidak memberatkan, Islam tidak memaksa orang untuk beribadah, cukup bayar fidyah. Karena kalau ibu puasa itu kan masih menyusui, nanti kasihan bayinya nggak ada. Nah, Ustaz Sablon dari itu. Nah, jangan situ. Saya kalau ngomong apa adanya. Hukum itu jangan dipermainkan. Wajib diqadha puasanya. Bahkan Imam Syafi'i yang mazhabnya dianut oleh warga se-Indonesia mayoritas, beliau lebih menegaskan ketika si wanita itu
tidak puasa di bulan Ramadan karena khawatir dengan anak yang dikandung, khawatir dengan anak yang disusuinya, kewajiban yang dua, satu kodok puasa, yang kedua fidyah, double, tidak menyebut cukup fidyah. Ilmunya dipahami tentang puasa. Karena puasa kita ini rata-rata 13 jam di Indonesia. Kapan kita mulai puasa, kapan kita mengakhiri puasa? Bapak Ibu, maaf saya tanya, di masjid sudah terdengar infak, masih boleh makan minum? Masih boleh makan minum? Boleh. Padahal kita mau anak udah infak, jangan menang, bakal kita suruh beresin. Gak apa-apa makan minum, habisin kopi, habisin rokok, bahkan tidak masalah. Infak itu lampu kuning, infak itu lampu belum lampu merah. Dan mulai puasa, infaknya mulai puasa itu 10 menit lagi. Boleh silakan. Baru ketika 10 menit berlalu, Allahu Akbar, mulai masuk puasa. Sampai kapan? Sampai waktu maghrib tiba. Hati-hati, para pengurus masjid, samakan waktu azan kita dengan waktu khotbah. Jangan sampai kita azan duluan. Kenapa? 13 jam kita tahan, cuma gara-gara 2 menit kita duluan, batal semua orang puasa sekampung. Siapa yang tanggung jawab? Pengurus masjid. Ya, gitu. Jadi kita kan punya standar waktu. Kota Bumi dengan Bandar Lampung di luar mana azannya? Luar Bandar Lampung selisih berapa menit? 2 menit. Jakarta dengan kita selisih 5 menit. Maka jangan duluan. Enak ada belakangan beberapa detik, tapi orang semua sama. Tanggung jawabnya besar loh. Maju waktu bulan Ramadan. Wah, jangan itu banyak membuli diri waktu bulan Ramadan. Ya, sekarang kan udah pakai digital ya. Waktu aja ini bunyi awas. Nanti standar waktunya samakan, cek lagi. Jangan sampai duluan dari orang. Gawat urusan yang bagus sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yuk ilmunya. Terus hati-hati, karena ini menyangkut persiapan ilmu. Hukum puasanya tidak batal, tapi ada yang bisa membatalkan nilai dan pahala puasa. Apa itu? Kata Nabi, 1 berbohong. Yang bisa membatalkan pahala puasa itu berbohong. Makanya ibu kalau bulan Ramadan dikasih uang belanja sama suami, ibu belanja ke pasar, pulang ditanya sama suami, ibu uang belanjanya masih sisa, habis. Bohong, waktu itu padahal masih sisa. Awas, jangan bohong lagi bulan Ramadan. Bohong belanjanya masih habis. Iya kan? Nah, iya. Memang bukan untuk beli perhiasan, Pak. Dia tabung, dia simpan. Kenapa? Perempuan itu hebat. Cara berpikirnya ke depan. Sebelum terjadi sudah dia pikirkan. Kenapa saya tabung uang ini? Kenapa saya lagi bohong dengan suami? Suami itu manusia biasa, enggak selamanya sehat. Mesti dia satu saat sakit. Kalau dia bisa nyari duit, uang simpanan ini dia mempergunakan untuk belanja. Betul, Pak. Tapi jangan bohong. Ngomong aja, masih ada Pak, uangnya mau tak tabung, tak simpen. Kalau nanti kamu sakit, nah uang inilah yang menjadi bahan belanja. Ngomong aja jujur. Setuju? Setuju? Jangan lagi bilang habis. Terus maaf ya bapak-bapak, maaf saya bukan yang jelek, maaf ya. Segala tapi maaf, yang bukan yang jelek. Pak, kalau punya uang jangan dikasih semua sama istri itu. Maaf, saya bukan yang jelek. Bapak punya uang 700.000, Pak, sisain 200.000, masukin sendiri. Nah, tadi periksa ke suami-suami. Apa? Kenapa? Yang konsepnya jelas. Uang itu kalau sudah masuk ke kantong Doraemon, keluarnya itu kangkung, keluarnya kipas angin, keluarnya kulkas, tempe, tahu, nah, terus sudah masuk kantong Doraemon.
Kita habis rokok, Pak Kades, habis rokok, minta sama ini ada uang nggak? Amin, di rokok, kan berantem setengah hari. Nggak tahu kebutuhan kita, Bu, tahu nggak ketika suami berangkat ke pekerjaan, ban sepeda motornya meledak? Nggak tahu, nggak cerita sama ibu. Dari mana beli ban baru itu? Apa nelpon sama ibu? Lagi ngomong kirimin duit berapa? 50.000. Buat apa? Beli ban sepeda, ban motor meledak. Makanya kalau motor hati-hati. Bukan dikasih malah marah. Itu loh Pak, kepentingannya untuk kebutuhan kita. Yang mana saya bukan nggak jadi jelek. Sisain pokoknya jangan dikasih ke Mama Doraemon. Selesai semua dulu. Apa ibu maksudnya? Ya apa ibu? Itu jadi yang Doraemon ya. Ya jangan bohong ibu ya. Berkatalah jujur, insya Allah hidupnya akan makmur. Ngomong aja, uang belanjanya masih ada? Masih, tapi tak simpan ya Pak ya. Itu aja ngomong. Suami kaya. Kenapa? Karena dia punya simpanan di bensin. Yang kedua, yang bakal membatalkan nilai puasa al-ghanimah, provokator, tukang adu domba, tukang memecah belah. Awas. Makanya desa Mas yuk, Pak Kades tadi udah bilang, kompak bersatu bersama-sama, yuk jangan dipecah belah. Ya, jangan gara-gara oknum yang tidak suka sama kekompakan kita terus kita ikut harus ke sana, jangan. Yuk kita bersatu, yuk kita bersama-sama bergandengan tangan. Ingat saya pernah mengibaratkan lidi, ibu tahu lidi? Lidi itu satu batang. Kalau digabungkan diikat pakai karet namanya apa? Sapu. Lidi kita pakai nyamuk halaman 5 kali 5 meter persegi tidak bakal bersih, patah dia. Tapi kalau lidi dengan lidi yang digabungkan diikat jadi sapu pakai nyamuk halaman 20 kali 25 meter selesai bersih halaman. Artinya ternyata kekompakan kebersamaan yang kita bangun ini akan melahirkan sebuah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dilawan oleh apapun dan siapapun. Apa saja yang diinstruksikan kepala desa selaku pimpinan kita di desa kita, Pak Kades ini, yuk berjamaah, yuk gotong royong, yuk sholat tarawih, yuk kita berbagi, yuk kita Idul Fitri. Gimana Pak Kades? Kita gabung jadi satu, tidak makan sesekali, tidak masalah, ikuti. Kalau memang itu baik, demi apa? Kebersamaan. Kita akan saling mengenal karakter pada akhirnya nanti. Yuk jangan jadi orang yang tukang pecah belah, jangan jadi provokator. Ingat, layak dulu jangan kata kotak, nggak bakal masuk surga. Siapa provokator? Yang ketiga, yang nggak bakal puasanya dapat pahala. Al-khianat, orang yang sering berkhianat. Ingat, khianat itu merupakan satu di antara sekian banyaknya sifat orang-orang munafik. Yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Demi mempertahankan kesalahan, kita berani bersumpah. Apalagi maaf, dikit-dikit kita sumpah agar omongan kita dipercaya, hati-hati, gugur pahala puasa kita. Bapak Ibu Cireni, tandai kalau orang ketika ngobrol sama kita dikit-dikit demi Allah, udah tukang bohong. Tukang bohong itu. Kenapa dia harus mengucapkan demi Allah? 3 kata demi Allah, 10 kata demi Allah, agar orang percaya dengan apa yang dia ucapkan. Udah tukang bohong itulah. Kalau memang dia yakin, percaya diri dengan kata-kata yang bahwa dia benar tidak berbohong, kenapa harus menggunakan sumpah? Sumpah itu diucapkan hanya ketika diminta dalam keadaan terdesak. Itu dalam bentuk fikihnya. Maka jangan pernah bersumpah palsu. Yang kelima, yang bakal pahala puasa. Wa nadru bisyahawat, kata Nabi, melihat dengan syahwat. Jadi Pak, Bu, bulan puasa, bulan Ramadan apalagi jam 1 siang, ayam comberan udah kayak cincang Cina modelnya. Hati-hati. Apalagi setan Pak, pandai betul menghias melukis wanita,
utama di bulan Ramadan. Maka pantas Nabi Musa ketika dipanggil oleh Nabi Harun lewat dua putrinya, Nabi Musa menolak, "Kamu, saya berjalan di belakang kalian. Kalian di belakang saya di depan. Lebih baik saya berjalan di belakang serigala ketimbang berjalan di belakang perempuan." Bahayanya luar biasa. Yang tiba bulan Ramadan, ya Allah, lihat istri kita apa? Jadi maka pahala puasa kita, maka jaga pandangan. Karena yuk puasanya jangan sampai puasa awam yang hanya mendapatkan laporan haus. Masuklah dalam kelompok puasa kelas, mempuasakan seluruh anggota tubuh, mata, mulut, hidung, telinga, tangan, kaki kita puasakan agar sempurna. Syukur-syukur kita mampu mempuasakan hati kita. Persiapan yang kedua, persiapan harta. Kenapa? Puasa ini perlu modal banyak. Sahur bikinnya yang enak, betul. Apalagi nanti munggahan membeli ayam. Jadi tradisi padahal nggak wajib. Kalau nggak membeli ayam nggak munggahan. Padahal nggak wajib. Ya, siapa yang mewajibkan munggahan membeli ayam? Nggak ada. Munggahan membeli kambing, biayanya gede. Belum lagi mau buka segala dibeli, belum lagi nanti menjelang lebaran. Oh ya Allah, ibu-ibu udah banyak mati di toko-toko sembako, beli telur, beli terigu segala macam. Satu minggu mau lebaran, ngapain? Buat kue, banyak buat pajangan. Di ruang tamu kan ada persediaan tutup. Kamu datang dari tawar-tawarin aja. Dia baru buat pajangan. Biayanya lebih besar, maka persiapkan hartanya menjelang Ramadan kita. Bukan sekedar untuk kebutuhan kita. Yuk di bulan Ramadan banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berhikmah. Mau tahu? Ada orang-orang yang dirindukan surga. Bukan kita yang dirindukan surga, tapi orang itu dirindukan surga Allah. Siapa orang-orang yang dirindukan surga itu? Satu, orang yang puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas. Surga dirindukannya. Siapa lagi yang kedua? Orang yang senantiasa mengumandangkan Al-Quran, itu dirindukan surga. Siapa lagi yang ketiganya? Orang-orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Orang kelaparan di Kardimas nggak ada, udah sejahtera semua. Tapi orang yang lapar di bulan Ramadan, semua orang yang beriman siang hari di bulan Ramadan mesti lapar karena tidak makan dan minum selama 13 jam. Kesempatan buat kita. Berapa harga kolak satu mangkok? Berapa harga air minum satu gelas? Berapa harga es degan satu plastik? Kenapa tidak kita berikan kepada orang yang betul-betul kurang mampu? Bersedekah dengan makanan itu luar biasa. Bukan sekedar itu manfaatnya dirasakan orang, nilai bagi kita, tapi surganya Allah merindukan orang-orang seperti itu. Siapkan ilmunya, siapkan hartanya, siapkan fisiknya agar tetap bugar, agar tetap sehat. Siapkan hati untuk kita berpuasa agar betul-betul dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun sunat, semua dilakukan dengan lillah, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jam 10:30 pas. Itu yang dapat saya sampaikan. Di sana sini tentu terdapat kekurangan, kesalahan. Atas nama pribadi Ahmad Fauzi mohon maaf. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian, jika ada ketersinggungan dalam penyampaian, jangan disimpan dalam hati. Itu hanya secara kebetulan saja. Jangan merasa tersinggung dan tersudutkan, tapi mari kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Ketika ada baik dan benar, mari kita jadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk kita ke depan menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Allah sampaikan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan puasa Ramadan di siang hari, tadarus Al-Quran, melakukan sholat sunnah tarawih di malam harinya, dari semua ibadah-ibadah kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri hadana ajmain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه وعلى كل نعمة صالحة بنية الدعاء الفاتحة.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك علينا أجمعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ضيق علينا من أمره واجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعلنا وذريتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل المغفرة وأهل البرهان والعلم ولا تجعلنا وليهم من أهل الشر والفساد والمعاصي والشرك والمنافق والضيق. زدنا يا الله عمرا طويلا مباركا بالعبادة. زدنا يا الله رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا بالعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا من سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله